Hai Sobat Servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu Sharp, yang mana untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin baik di ruang refrigeratornya ini maupun di ruang freezer. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini untuk ruang freezernya juga tidak dingin. Sudah lumayan ya, lama tidak difungsikan ini. Baik, kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakannya. Di sini kita coba berikan sumber ya. Kita coba berikan sumber dan coba kita lihat ya. Untuk ruang refrigerator, di sini lampu penerangannya tidak menyala. Oke. Dan selanjutnya kita coba cek juga ya di bagian ruang freezer. Nah, di sini untuk fan-nya juga tidak aktif. Jadi sepertinya mati total, tidak ada kehidupan sama sekali. Untuk itu kita coba cek dulu di bagian belakang. Untuk di bagian belakang bisa kita lihat di sini ada tabel. Yang mana di sini bisa kita lihat spesifikasinya lengkap ya. Untuk modelnya yaitu SJ236ND ya, menggunakan refrigerant R134 ya. Oke, arusnya sebesar 0,9 130 watt. Ya, di sini. Kemudian bisa kita lihat lagi untuk diagram kelistrikannya. Nah, di sini menggunakan mesin kompresor konvensional. Namun bisa kita lihat di sini ternyata menggunakan sistem pengendali modul ya, karena tidak ada terlihat timer di sini. Jadi timernya sudah diganti perannya menjadi modul di sini. Oke. Selanjutnya kita coba lihat lagi ke bagian bawah. Nah, di sini untuk mesin kompresornya tidak bekerja. Untuk pipanya juga nampak tidak panas. Dan mesin kompresornya menggunakan SE45E1J9 yang kategorinya adalah 1/8 PK plus atau kurang lebih 1/6 PK ya. Baik. Jadi di sini untuk mesin kompresornya tidak aktif, lampu tidak menyala ya di ruang refrigerator, ruang freezer fan tidak bekerja ya. Jadi kondisinya mati total seperti ini kerusakannya. Maka dari itu kita akan coba cek di bagian ruang refrigerator. Di sini ada pengendali modul yang biasa untuk kulkas Sharp. Ini untuk pengendali modulnya terletak di bagian ruang refrigerator. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada box yang mana kita akan coba bongkar dulu ya. Namun sebelumnya kita coba cabut dulu sumbernya. Kita akan coba lakukan pembongkaran pada box bagian modulnya. Nah, ini di sini ada sebuah skrup yang harus kita bongkar terlebih dahulu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk lampu penerangannya ini mati total. Karena untuk lampu penerangannya ini dikendalikan oleh modul di dalam sini ya. Oke, kita coba bongkar dulu. Oke, di sini sudah terbuka kapnya, bisa kita perhatikan. Untuk modul yang digunakan seperti ini. Di sini ada soket sumber ya. Kemudian di baliknya ada soket heater, fan serta kompresor di sini. Oke. Dan kita akan coba pastikan apakah ada sumber masuk ya pada soket yang pertama ini. Kita bisa ukur pada saat steker kita colokkan ke stop kontak apakah ada tegangan 220 ya.
kita coba gunakan multitester. Di sini kita coba ukur apakah ada tegangan masuk pada soket ini. Dan apabila ada tegangan pada soket ini, menandakan memang positif modulnya yang bermasalah ya. Oke, kita coba berikan sumber pada stekernya. Kemudian setelah kita berikan sumber, kita coba ukur ya, apakah ada tegangan 220 pada soket pertama ini. Coba lihat, perhatikan. Oke ya, nampak jelas di sini ada penunjukan 220 volt. Dan ini menandakan bahwa modul ini tidak aktif ya, tidak bekerja. Padahal sumber sudah masuk. Oke, selanjutnya kita cabut saja stekernya pada stop kontak. Di sini kita merasa yakin bahwa memang ada masalah di modulnya, jadi kita akan coba bongkar saja modulnya ini, kita akan coba perbaiki. Di sini ada soket-soket yang lainnya yang harus kita lepas. Dan cara membongkar modul ini cukup mudah ya. Di sini kita lakukan pembongkaran secara perlahan. Oke, ini ya modulnya. Seperti ini, kita akan coba lakukan perbaikan ya modul pengendali ini, bagaimana caranya supaya bisa berfungsi kembali. Oke, di sini untuk soket lampu penerangan serta termostat, di sini kita lepas. Kemudian di sini ada soket termistor dan switch pintu juga kita lepas semua ya. Nah, oke, untuk modulnya sudah kita lepas seperti ini ya modulnya. Dan kita akan coba cek secara teliti di mana letak kerusakan dari modul pengendali ini. Dan untuk melakukan pengetesan modul ini dalam proses perbaikan, di sini alangkah baiknya kita memerlukan soket lampu. Yang mana di sini untuk soket lampu ini kita perlukan nanti apabila kita lakukan perbaikan modul. Apabila lampu ini menyala, menandakan bahwa modul sudah aktif atau bekerja ya. Oke, kita langsung lepas saja satu kotak ini supaya lebih simple. Nah, ini kita coba perlukan ya kotaknya ini. Nah, ini hanya ada soket lampu dan termostat saja di bagian box ini. Oke, kita akan coba langsung lakukan perbaikan modulnya ya teman-teman. Baik, di sini untuk modul pengendalinya kita akan coba cek apakah bisa kita perbaiki. Yang mana untuk pengecekan awal kita bisa cek terlebih dahulu untuk skringnya ini ya. Jadi pengecekan awal pastikan di sini di skala ohm dan bisa kita ukur skringnya ini apakah putus ya. Kita bisa lihat di sini ada skring, kita coba ukur apakah putus. Oke, untuk skringnya tidak putus ya. Jadi di sini tidak ada terjadi short circuit atau konslet karena skring tidak putus. Dan coba kita ukur di bagian elko nya ini, yang di bagian primer pada power supply, apakah ada hubungan singkat ya. Di sini tidak ada hubungan singkat juga ya. Jadi tidak ada short circuit. Nah, untuk kerusakan seperti ini yang pasti masalahnya adalah ada jalur yang putus biasanya karena tidak ada short circuit. Oke, untuk itu kita akan coba urut untuk B plusnya ini yang menuju dari elko ke trafo.
ini pastikan tidak putus ya. Di sini saya coba ukur untuk B plusnya ini yang menuju ke trafo, kita harus ukur ya. Oke, di sini kita pastikan ya. Dan memang di sini ada kecurigaan putus ya jalurnya di bagian B plusnya ini, sehingga B plusnya ini tidak masuk ke bagian trafo. Oke, di sini untuk trafo switchingnya kita harus lepas dulu solderan pada pin-pin kakinya ini. Kita coba lepas dulu. Jadi saya curiga ada putus di bagian trafo switchingnya. Memang pada umumnya untuk modul-modul seperti ini kebanyakan kerusakan pada trafo switchingnya putus ya, mungkin karena faktor sudah lama korosi ataupun secara kebetulan saja ya. Karena untuk sekringnya tadi tidak putus, berarti tidak ada terjadi short atau konslet. Di situ kita bisa mudah menganalisa bahwa kerusakan suatu modul bisa terdeteksi. Oke, ini untuk trafo switchingnya sudah terlepas dan bisa kita lihat di sini ada tanda-tanda ya, seperti hitam gini ya di bagian inputnya ini. Dan kita akan coba ukur ya di bagian trafo switchingnya ini di sini. Nah, ini sudah nampak jelas ya terjadi seperti korosi. Baik, kita bisa lakukan pembersihan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan thinner, kita coba bersihkan dulu bagian-bagian korosinya ini. Nah, ini coba kita hilangkan ya, karena nanti di sini kita bisa dengan mudah mengoreksi di mana saja titik-titiknya ini kerusakannya. Pastikan di bagian lain tidak ada korosi ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Dan untuk trafo switchingnya ini kita coba bersihkan. Nah, ya biar nampak jelas nanti apakah memang benar terjadi putus jalur di bagian trafo switchingnya ini. Oke, kita coba amati di sini untuk trafo switchingnya ini, pastikan untuk pin-pinnya ini saling berhubungan ya. Oke, kita coba cek. Di sini untuk pin inputnya ini tidak menyambung ya, tidak ada menyambung sebagian. Jadi memang ada masalah ini di bagian trafo switchingnya ini. Nah, di sini nampak ya jelas ada yang putus, dan ini bisa kita sambung saja menggunakan kabel saja ya, tidak perlu kita membongkar. Baik, saya lakukan penyambungan terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penyambungan pada bagian kawat email yang putus tadi, di sini saya sambung saja menggunakan kabel. Dan di sini kita harus pastikan lagi apakah pin inputnya ini sudah berhubungan ya. Oke, di sini sudah menyambung, yang tadinya tidak menyambung di sini sudah kita kembalikan. Ya, kita pastikan yang lainnya juga ya tidak ada yang putus lagi. Jadi dalam hal proses perbaikan bagian power supply, kita jangan mudah putus asa ya. Kita bisa lakukan perbaikan terlebih dahulu. Baik, kita akan coba pasang saja untuk trafo switchingnya ini pada PCB, dan kita akan solder kembali. Dan untuk modul seperti ini biasanya sih jarang mengalami kerusakan seperti ini ya.
Namun apabila ada kerusakan seperti ini bisa kita cek secara teliti di mana letak masalahnya. Pastikan untuk trafo switching ini tidak putus ya. Oke, sudah kita pasang pada PCB dan di sini kita cek lagi apakah sudah benar-benar terhubung semua untuk jalur inputnya ini. Karena tadi masalahnya untuk jalur inputnya putus ya. Dan nanti kita ukur apakah ada tegangan yang keluar pada outputnya ini ya setelah kita tes. Baik, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan, yang mana di sini untuk soket lampu kita coba pasangkan dan kita membutuhkan soket sumber, yang mana di sini kita pasang untuk jalur inputnya sumber ini. Dan nanti kita akan coba lihat ya di lampu penerangannya ini apakah menyala ya setelah kita berikan sumber ya. Pastikan, mudah-mudahan proses perbaikan ini bisa dengan mudah ya. Baik, kita berikan sumber dan ternyata lampu indikatornya masih tidak menyala ya. Jadi kita coba ukur dulu apakah tegangan out 12 voltnya ini keluar ya. Karena untuk lampu penerangan ini ada sistem switch ya. Jadi kita jangan tertipu. Kita coba ukur dulu untuk tegangan outnya ini pada switching trafonya ini, apakah ada out 12 volt. Oke, kita siapkan multitester. Di sini kita arahkan ke skala volt DC. Nah, ini ya. Ini kondisi sudah dialiri arus ya. Kemudian coba kita ukur untuk tegangan out 12 voltnya ini harus wajib hadir. Oke teman-teman, untuk 12 voltnya hadir ya, menandakan mantap. Jadi untuk power supply-nya sudah aktif, namun lampu LED-nya ini tidak menyala. Jadi kita tidak perlu khawatir di sini karena untuk switch pintunya tidak terpasang ya teman-teman. Jadi kita bisa switch secara manual saja. Di sini ada switch lampu. Kita bisa coba hubungkan sesaat ya menggunakan obeng, nih bisa. Oke, apabila kita hubungkan lampu menyala, menandakan bahwa kinerja dari power supply modul ini sudah normal ya. Baik, saya coba switchkan terlebih dahulu. Oke ya, lampu penerangannya menyala ya, mantap. Jadi cara kerja lampunya ini apabila switch ini dihubungkan maka lampu penerangan menyala ya. Oke, jadi mantap, ini sudah tidak ada masalah ya. Jadi kita akan coba langsung saja kita cabut dulu sumbernya. Dan untuk proses perbaikan modul ini saya rasa sudah tidak ada masalah. Tinggal kita pasang saja ke unit kulkas. Ya, baik teman-teman, kita pasang dulu modulnya ini. Dan di sini dalam hal proses pemasangan modul ini kita coba pasang terlebih dahulu untuk bagian box modulnya ini. Nah, di sini untuk proses pemasangannya juga cukup mudah. Di sini ada box berwarna hitam. Kita coba pasang terlebih dahulu. Karena di sini ada skrup di bagian box modulnya ini. Ya, selanjutnya baru kita bisa pasang soket-soketnya ini.
Jadi untuk kerusakan modul yang mengalami mati total seperti ini cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganti satu board untuk melakukan proses perbaikan ini. Kita jangan putus asa, coba kita telusuri terlebih dahulu, siapa tahu kerusakannya hanya ringan saja ya. Oke, setelah soket semua terpasang dan selanjutnya kita bisa memasang kap bagian depannya ini, bagian penerangan. Oke, di sini ada box penerangannya, ini kita pasang saja di sini, dan kemudian kabel-kabelnya bisa kita rapikan. Ya, sudah terpasang. Selanjutnya baru kita tutup kembali ya. Di sini kita tutup penutupnya ini. Dan penutup kedua juga kita pasang. Oke, baru kita skrup ya. Baru kita skrup. Oke, sudah terpasang semua ya. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya. Baik, kita akan coba lakukan pengetesan. Moga-moga berhasil. Di sini kita coba berikan sumber ya. Dan mari kita coba lihat. Yes, untuk lampu penerangan sudah menyala ya. Sudah menyala nih, dan biasanya tunggu beberapa menit maka kompresor akan aktif ya. Mari kita coba menuju ke belakang. Ya, untuk mesin kompresor di sini saya rasakan sudah aktif. Pipa tekannya juga sudah mulai terasa panas ya di sini. Jadi untuk mesin kompresornya sudah bekerja ini. Ya, mantap. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di ruang refrigerator lampu penerangannya juga sudah menyala, dan kita akan coba lakukan pengujian. Di sini saya berikan air mineral pada ruang refrigerator, dan di ruang freezer juga saya berikan air mineral sebagai pengujian apakah hasilnya nanti sudah sempurna atau tidak. Bisa terlihat nanti ya sekitar 3 atau 4 hari. Jadi kita biarkan saja, kita akan coba cek lagi kondisinya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini kita coba lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator di sini sudah terisi dengan bahan-bahan makanan yang ada. Untuk raknya terasa dingin, mantap. Kemudian di sini air mineralnya, nah terlihat butek ya, menandakan bahwa suhunya cukup dingin di sini ya. Jadi untuk ruang refrigerator sudah normal. Di sini ada telur yang diletakkan juga terasa dingin. Jadi ruang refrigeratornya sudah tidak ada masalah. Kemudian kita cek di ruang freezer. Nah, di ruang freezer kepulan hawa dinginnya sudah berhamburan keluar. Untuk air mineralnya sudah membeku ya. Sangat sempurna proses pembekuannya. Bisa kita lihat ya teman-teman. Mantap. Artinya untuk ruang freezernya juga sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.